يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah channel YouTube Bukhari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul hidup yang paling tenang itu ialah hidup model tukang parkir. Kenapa kita mengambil model seperti tukang parkir? Karena untuk hidup yang tenang kita harus memiliki rasa dititipi. Jangan kita selalu merasa memiliki atas semua yang kita miliki. Lihat di pasar, tukang parkir mobilnya banyak, motornya mewah, tidak pernah sombong dengan semua yang dia miliki. Dengarin dulu ya sebelum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu hingga habis. Motor yang mewah pun demikian, pergi satu demi satu hingga habis. Dia enggak pernah sedih. Mobil banyak, tidak sombong. Mobil habis, enggak sedih. Kenapa? Kunau, ngopo? Karena ia merasa dititipi. Andai saja dia merasa memiliki, jangankan hilang semuanya, hilang satu pun risau hati. Tukang parkir. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti akan takut dengan kehilangan ini barang yang ia miliki. Tapi kalau merasa dititipi, baik itu jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekedar titipan. Hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh dibikin sombong. Tidak boleh dibikin sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas. Bukhari titip mobil ya, kebetulan saya jadi tukang parkir dalam cerita. Yang punya mobil langsung pergi. Mobilnya sudah titipkan pada saya. Kemudian saya petantang-petenteng. Wah, ini gua titipin mobil. Emangnya mobil kamu, kata. Orang cuma nitip, dititipin kok sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah yang sombong? Ada enggak? Ada. Namanya siapa? Namanya Fir'aun. Tuh, pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua. Ada orang kaya dititipin harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sombong. Mentang-mentang kaya, sama tetangga nggak mau kenal. Orang lain terlihat kecil semua di matanya, bagai berjalan nggak nginjak tanah. Kayak kuntilanak. Kan kuntilanak yang berjalan nggak nginjak tanah. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong.
Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga, maka titipan ini akan rusak. Kalau rusak, maka yang nitip akan marah. Yang nitip akan marah. Pak, saya mau ngaji, nitip sepeda motor, silahkan. Pas pulang ngaji, ngambil motor, spionnya pecah, sarung joknya robek, knalpotnya malahan hilang. Duh, parah bener ini rawan tempat. Maka yang nitip motor akan marah. Kepada siapa? Tentu kepada yang dititipin. Kenapa kok nggak dijaga? Lalu apa bedanya Allah nitipkan kepada bapak ibu 3 orang anak, 2 orang anak atau 1 orang anak, yang itu menjadi titipan namun tidak bapak ibu jaga? Dititipin anak 2, yang 1 mabok ceper, yang kedua selalu berkasus curanmor. Lalu bagaimana dengan yang nitip? Maka yang nitip akan marah. Siapa? Allah. Allah nitip harta kepada kita, orang kaya, supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, membangun musola, membangun tempat-tempat madrasah. Duh, tapi pelitnya na'udzubillah, yang nitip pasti marah. Bagaimana teguran dari yang nitip? Ia diberi musibah. Kenapa? Karena Allah sudah marah. Kalau saja sudah sampai meluas hingga pemerintah pun tidak mengerti akan semua ini adalah titipan, maka koruptor akan menjadi-jadi. Pengangguran di mana-mana, yang miskin menderita, yang kaya hura-hura, yang muda sibuk akan narkoba. Sudah kita lihat semua ini terjadi. Yang muda sibuk narkoba, yang tua sibuk mikirin tahta. Maka Allah marah. Kalau Allah marah, maka ia tegur kita dengan makhluknya yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain? Ada gunung, ada air, ada angin, dan banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang bisa Allah gunakan untuk menegur kita atas makhluk yang sombong. Gunung berapi meledak, banjir di mana-mana, gempa, longsor, dan yang saat ini sedang menggemparkan dunia yakni corona, COVID-19. Air itu makhluk Allah, Pak, Bu. Angin itu makhluk Allah. Gunung itu makhluk Allah. Dek, corona juga makhluk Allah. Tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Sungguh Allah yang menggerakkan semuanya. Semua makhluk Allah turun demo. Gunung berapi ingin segera batu, bahkan memuntahkan isi perutnya, batu, lahar, semua dikeluarkan, menginginkan itu. Air demo ingin menenggelamkan wilayah yang banyak sekali perbuatan maksiat di atas. Maka kalau gunung berapi batu, bahkan memuntahkan isi perutnya, isi perut bumi yang ada di dalam gunung itu keluar, takkan ada yang sanggup menghentikan. Jika air meluap dan menenggelamkan suatu wilayah, maka tidak akan ada yang mampu mencegah. Tidak ada yang mampu membendungnya. Coba kalau kita melakukan demo, masih ada yang bisa mencegah, masih ada yang bisa membendung. Siapa? Tentu aparat penegak hukum di negara kita. Ada Pol PP, ada polisi, ada TNI. Ini sesama makhluk Allah.
Kita sama-sama manusia. Tapi kalau makhluk Allah yang lainnya digunakan untuk menegur kita oleh Allah, maka ingat, air tidak ada yang bisa membendungnya, gunung tidak ada yang bisa menghentikannya untuk meledak. Lantas apa yang pantas untuk kita sombongkan? Ingat, semua itu adalah titipan, dan titipan itu harus dijaga agar yang nitip tidak murka. Bahkan bukan hanya itu yang menjadi titipan, diri kita pun titipan. Kita tidak memiliki apa-apa jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada kita. Kita tidak punya apa-apa jika Allah tidak menghendakinya. Sebaiknya sebuah titipan pasti ada saatnya titipan itu akan dikembalikan. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Sang Khalik. Dan juga akan ada saatnya sang pemilik mempertanyakan apa yang telah terjadi dengan titipannya. Maka demikian pula dengan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Harta dua arahnya, dari mana dia peroleh dan dari mana dia belanjakan, serta tentang tubuhnya ini sendiri, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Berapa juta manusia hari ini yang memikirkan hidup enak? Berapa persen orang yang mikir mati enak? Membingkai, merangkai sebelum menjadi bangkai kematian husnul khotimah. Jaga wudhu, sholat tepat waktu, baca Al-Quran, sedekahnya banyakin. Terima kasih. Ada yang memberi kepada kita, terima kasihkan. Terima kasih, salurkan terus. Sudah terima, langsung kasihkan, salurkan. Ada orang miskin karena berbagi? Ada? Ada enggak? Ayo segera kita mulai. Mana tahu tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, bahkan mungkin saat ini adalah kesempatan terakhir kita hidup, kesempatan terakhir kita menghirup nafas di bumi Allah ini. Maka berbuat baiklah dan sadari akan semua yang Allah titipkan kepada kita itu hanya titipan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Jika kita sudah merasa apa yang ada pada diri kita ini titipan, maka kita tidak akan sombong dan kita akan menjaga dan merawat apa yang telah dititipkan kepada kita. Hadirin jamaah YouTube Bukhari TV yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua dan membawa kepada perubahan ke arah yang positif. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semua yang baik, semua yang benar, inilah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.